Nah, ini dan ada tukang HP, saya ngambil dewe. Ibu Lina ada bawa HP. Pantas gak ada mana lagi nengok di HP itu. Ya. Ya. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Karena kita punya batas-batas tertentu, masing-masing ada batasnya, ada ajalnya. Kalau datang waktu ajal itu, tidak bisa kita nak minta. Kaget dulu. Kalau ajal datang, minta dipercepat, dan minta diperlambat, tidak bisa. La yastakhiru, tidak bisa dimundur, tidak bisa. Wala yastaqdimun, tidak bisa juga minta maju. Kalau ajal, makanya kita ada batas-batas. Ada orang yang loncat dari gedung Bang 9, masih suara dari lantai berapa? 12. Lantai 9. Loncat dari atas. Mengakhiri hayatnya karena hidup itu terlalu berat. Ada juga yang tidak diizinkan karena kita semuanya punya batas-batas tertentu. Nah, dengan batas itulah makanya kita itu bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, badan yang sehat. Malam tadi pergi saya ke UGD, 5 menit dalam UGD itu ada 10 orang yang datang. Kita jago mama kita tegak sebentar, bertubi-tubi orang masuk. Ada yang perutnya besar, ada yang luka parah, ada yang patah, ada yang ini, macam-macam lah bentuk kehidupan ini di dalam UGD itu. Berarti dalam hatinya, alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Begitulah rasanya orang yang sakit itu. Ngomong lagi orang yang sakit, enaknya orang yang sehat. Senang, gembira, semangat, makannya juga lahap, tidurnya juga nyenyak, olahraga juga semangat. Cobalah kalau saya sehat lagi ini, bertaubatlah saya. Diberi kesehatan sama Allah, lupa lagi. Makanya hadis Rasulullah SAW katakan, man aksaro zakarul maut akrama bisalasat. Siapa yang banyak-banyak memikirkan tentang mati, banyak-banyak mikirkan mati, itu dimuliakan dengan 3 hal ini. Nenek catat lagi tanya. Nah, siapa yang banyak ingat-ingat mati, itu dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat. Kalau kita banyak ingat mati, kita itu harus banyak menyegerakan untuk bertaubat. Adam dan Hawa Allah ciptakan itu di bulan Muharram. Nah, ini mukjizat. Adam dan Hawa Allah ciptakan di bulan Muharram. Lalu Adam dan Hawa itu Allah masukkan ke dalam surga. Sampai di dalam surga, apa kata Hawa? Apa panggil Adam itu ya? Bang Adam. Inul Daratista. Adam suaminya. Bang Adam. Iya, Inul kan Adam suaminya. Ayo, Bang Adam. Cuma kita cicipi buah kuldi.
Kata Adam, kita dilarang oleh Allah untuk memakankan buah kuldi ini. Yang namanya dilarang berarti berdosa. Dilarang untuk memakankan. Tapi apa kata Hawa? Bang, cukup dikit baik. Begitulah rayuan-rayuan istri kepada suaminya. Akhirnya suaminya pun karena rayuan tadi juga luntur imannya. Kena, bang, orang sebelah kita tuh beli motor, belilah juga motor gitu. Dah ada duit gitu kata suaminya. Dari mana kita bayar setiap bulan? Bisa lah. Abang kan kepala bagian. Masa kepala bagian itu BPNS biasa dapat beli motor besar. Masa kepala bagian dah sempat. Dari mana kata suaminya? Tak bisa. Bisa lah. Begitulah awal dengan Adam. Bang, ambil dah buah kuldi itu. Cicipi, teman rasanya dikit menjadi. Surga ini kan sudah penuh dengan apa yang kita mau pun ada dalam surga. Nah, begitulah rayuan istri kepada suami. Nah, akhirnya tergoda Hawa itu, Adam itu. Diambilnya buah kuldi itu dimakannya. Lah jelas itu dilarang oleh Allah. Akhirnya karena larangan itu dikerjakan oleh Hawa dan Adam, dikeluarkan oleh Allah itu dari surga karena memakan buah yang dilarangkan oleh Allah. Keluar dari surga wahai Adam dan Hawa. Setelah keluar dari surga dan aku baru merasakan bagaimana kita telah berbuat yang salah. Dan akhirnya apa? Adam dan Hawa itu bertobat. Bertobat, ya Allah, kami berdosa, kami telah mengingkari apa yang Engkau larangkan. Kami telah memakankan apa yang Engkau larangkan untuk dimakan. Sehingga kami keluar dari surga. Bertobat Adam dan Hawa itu. Taubatnya itu diterima, diampuni oleh Allah, terjadi di bulan Muharram. Di hari Asyura, bulan Muharram. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di bulan Muharram. Dia melakukan memakan buah kuldi, dikeluarkan dari surga, dia bertaubat. Dari taubatnya itu terjadi di bulan Muharram. Jadi kalau kita ingat-ingat banyak mati, itu bersegera kita bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukan taubat sambal, taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Kalau taubat sambal gerak, sudah makan cabai pedas, tidak mau lagi makan cabai. Besok tak ada cabainya, dimakan lagi cabai dikit. Itu taubat sambal. Nah, terjadi di bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian itu para nabi terjadi mukjizat di bulan Muharram. Nabi siapa ya? Nabi Musa. Anggap Nabi Musa dulu lah. Nabi Nuh lah, Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh itu dia diselamatkan oleh Allah bersama pengikut-pengikut Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, pengikut-pengikutku, masuk kamu ke dalam kapal. Sebentar lagi banjir akan sangat besar. Termasuk anaknya itu yang bernamakan, anda mau ikut bapaknya. Durhaka kepada Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh. Sebentar lagi banjir itu akan datang, angin topan besar itu akan datang. Siapa yang mau mengikutku pasti akan selamat naik ke atas kapal. Bagi orang yang mau mengikut, binatang yang mau mengikut, manusia yang mau mengikut, naik dia ke atas kapal. Tidak lama itu datang banjir besar. Apa katakan wahai anakku, kata Rasulullah Nabi Nuh, cepat sebentar lagi banjir. Tidak, wahai ayahku, saya nak naik ke atas gunung bukit yang tinggi. Dan katanya, rupanya bukit dan gunung itu pun lejam dengan banjir yang besar itu. Meninggallah Kan'an. Nah,
selamatlah Nabi Nuh dengan kapalnya di atas sama pengikut-pengikutnya, terjadi di bulan Muharram. Kejadian itu, itulah Nabi Nuh, mujizat yang diberikan kekuasaan oleh Allah kepada Nuh di bulan Muharram. Nah sekarang kita kan di bulan Muharram. Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari Raja Fir'aun. Istri Fir'aun itu siapa nama? Asia. Fir'aunnya kafir, Asianya beriman. Nah, Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun tadi. Itu terjadi di bulan Muharram. Jadi banyak kejadian di bulan-bulan Muharram itu, peristiwa-peristiwa para nabi yang terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim itu dikejar oleh Raja Namrud. Dikejar dari Raja Namrud, diselamatkan dari api yang begitu besar, diselamatkan api yang membara yang besar yang panas itu bisa jadi dingin. Itu atas izin Allah, itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yakub itu penglihatannya itu disembuhkan oleh Allah. Penglihatannya itu diangkatkan oleh Allah. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. 40 hari lamanya Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, berdoa kepada Allah, Allah selamatkan Nabi Yunus. Terjadi di bulan Muharram. Sulaiman alaihissalam. Sulaiman itu bisa melembutkan angin. Dia bisa pergi dengan angin sebulan, pergi balik juga sebulan juga dengan angin. Diberikan kekuasaan oleh Allah kepada Sulaiman. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Idris alaihissalam. Idris itu Allah berikan kedudukan kepada Nabi Idris. Itu kedudukan itu terjadi di bulan Muharram. Jadi semua nabi itu Allah pilih, Allah ampuni dosanya. Semua nabi Allah angkatkan penglihatan dan penyakitnya. Semua nabi Allah selamatkan. Semua nabi Allah berikan kekuasaan dan kedudukan. Dan Muharram itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah dikatakan dengan Fathul Makkah. Muharram itu intinya itu adalah innal hijratani khoslatani ihdauma an tahjura sayiat wa ukhra an tuhajjir ilallahi ta'ala wa rasulih. Hijrah itu ada dua arti dan makna. Yang pertama, ihdauma an tahjura sayiat. Yang pertama itu kita berhijrah meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Jadi Muharram ini Bu, apa gawe kita yang buruk-buruk sebelum ini kita kerjakan, tinggalkan, mengarah menuju kepada kebaikan. Ibu sering kata-katakan orang selama 1 tahun ini, ghibah, ngejek orang, katakan orang, nyakiti orang, apalagi mengucingkan orang, nyacikan orang, sakit hati sama orang, itu keburukan, tinggalkan. Itu namanya Muharram. Hijrah, meninggalkan keburukan menuju kepada kebaikan. Ibu tak pernah ke masjid, itu keburukan. Masuk Muharram ini, bermulalah kita, berangkatlah kita ke masjid. Itu namanya ta'jilut taubah, bertaubat. Bersegeralah kita bertaubat di bulan Muharram ini. Nah, kenapa? Itu namanya meninggalkan keburukan. Jadi ada orang buta. Orang buta ini ngadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kan buta. Kalau saya buta berarti kan saya tidak dianjurkan untuk
ke masjid sholat berjamaah. Kira-kira boleh apa tidak? Saya tidak berjamaah ya Rasulullah karena saya buta. Kata Rasulullah, boleh. Karena engkau buta, tidak apa-apa engkau tidak berjamaah. Pergilah si buta ini dengan senang hati meninggalkan Rasulullah. Ditinggalnya Rasulullah, alhamdulillah saya dapat diskon, dispensasi. Saya tidak dianjurkan untuk berjamaah ke masjid karena saya buta. Di dalam perjalanan itu di stop sama Rasulullah, wahai si buta, berhenti dulu. Saya nak nanya, ya. Di dalam perjalanan apabila engkau mendengarkan suara azan, fahal sami'tumun nidaa. Ya buta, kira-kira di dalam kehidupanmu kalau masuk waktu sholat engkau mendengarkan suara azan apa tidak? Sami'tu ya Rasulullah, saya mendengarkan kalau suara azan itu ya Rasulullah. Walaupun saya buta, yang buta itu mataku, tapi pendengaranku itu kedengar. Kalau engkau mendengarkan suara azan wahai si buta, berarti engkau harus datangi itu masjid untuk berjamaah. Tak jadi dispensasi Rasulullah berikan kepada si buta karena ia mendengarkan suara azan, berarti si buta itu harus juga berjamaah ke masjid. Itu si buta, Bu. Kalau kita ini kan tidak buta, punya mata masih nengok dah, sehat dah, Bu. Punya tangan lengkap, punya kaki masih sempat, masih bisa melangkah, punya badan masih sehat. Yang buta baik masih bisa ke masjid. Kenapa kita yang lengkap ini tak mampu ke masjid? Itu keburukan. Tinggalkan. Mulailah kita melangkah untuk berjamaah. Itulah yang dikatakan dengan hijrah di bulan Muharram ini. Nah, namanya bertaubat, ta'jilut taubah. Bersegeralah kita bertaubat. Karena itu adalah tentang mengingat mati. Kalau masih ingat kita mati, cepat-cepat kita bertaubat. Seko-seko dipanggil ni, bapak anu, bapak ini, bapak di daerah sini lah kan? Tak jauh-jauh dari sini dah. Nah, beda RT. Berarti ujung tengah, dah habis seko-seko kayak itu. Gantian. Nah, sebelum datang itu semuanya, mungkin banyak dosa yang kita perbuatkan. Bersegeralah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan ta'jilut taubah. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Orang yang sering mengingat mati itu, Bu, hatinya itu puas. Qana'ah. Qana'ah itu adalah orang yang merasa syukur apa yang dia punya. Tak ada sakit hati lagi, puas hatinya. Maka ya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Orang yang punya hati yang bersih suci, itulah yang dikatakan dengan orang yang qanaah. Hidup kita ini menjadi qanaah susah. Orang yang qanaah, apalagi ibu-ibu, jarang memiliki sifat rasa qanaah. Dikasih suami 500 kurang, harga sembako tinggi, cabai mahal, kasih 1 juta kurang juga, kasih 2 juta. Makin besar penghasilan suaminya, makin besar pula pengeluaran istrinya.
Makin banyak kita dapat dari suami, makin kencang pula keluarnya. Nah, itu berarti kita belum memiliki hati yang puas. Tapi kalau kita sering-sering mengingatkan mati, insya Allah qanaatul qalbi, qanaah hati kita tuh. Oh, dengan hati yang qanaah itu nah berbuat yang buruk, tak perlu juga beli ini, tidak juga tak saya bawa juga ke dalam kubur, tak beli ini, tak perlu juga ini pun ketipan sebentar. Ada mau beli ini lagi, waktu kita pun terbatas, maksimum minimal 63, tak beli ini, itu ingat mati gitu. Nah, itu kita mengingatkan mati. Nah, tapi kalau kita punya rasa bersyukur kepada Allah tadi, kita tidak membebani suami kita. Itu qanaatul qalbi. Orang yang punya rasa hati yang puas dan cukup itu susah, Bu. Orang sakit hati, iri hati, dengki, sombong, ujub, ghibah, menyakiti orang lain, itu susah. Nah, tapi kalau kita punya hati yang puas, apa yang ada kita punya itu kita syukuri, karena kematian itu sangat dekat dengan urat nadi gitu. Kapanpun, yang tidak kita ketahui kan cuma 3. Pertama, kapan saya dipanggil oleh Allah, di mana kita dipanggil, seperti apa cara Allah itu memanggil kita ini. Ibu tahu dah itu 3 itu? Tak tahu kita, ibu udah tahu apalagi saya. Nah, sama-sama dah tahu. Kapan kita dipanggil kita dah tahu. Makanya setiap kita punya batas-batas tertentu. Di mana? Ini dah tahu kita. Tak kita meloncat dari gedung yang tinggi, tak kita hanyut di sungai, tak kita jatuh di jalan, tak kita lagi asik sholat, tak kita lagi beribadah baca Quran, tak lagi baca Quran, tak lagi masak, kena minyak goreng panas, langsung tinggal. Macam-macam itu cara. Di mana? Tak kita di kampung, tak lagi mudik, tak lagi di rumah mertua, tak lagi di rumah macam-macam, tak lagi pergi nengok anak. Itu di mana? Itu dah tahu gitu. Nah, seperti apa juga Allah panggil tadi itu. Apalagi asik tidur, memang tidur dia, tidur sepanjang-panjangnya. Itu cara. Ada orang yang diambilkan oleh Allah itu melalui penyakit, sakit terus dari awal sampai akhir, tak sembuh-sembuh. Lah habis semua hartanya baru sembuh. Itu cara Allah mengambilnya. Sakit ini, berobat, habis duit, berobat, habis duit, berobat, habis duit, berobat, habis bawa ke sana, bawa ke sini, dan juga sembuh-sembuh. Jual rumah, jual mobil, jual sawah, jual sawit, jual kebun, terjual galau-galaunya. Sudah terjual galau-galaunya, habis semuanya. Harta benda itu habis, semuanya habis, dan juga sembuh penyakit itu. Rupanya lama-lama berubah, lari ke dukun, bolak-balik, dikasih garam, dikasih kates, sembuh. Itu lah kemana-mana. Mulai dari puskesmas, masuk ke rumah sakit, pergi ke Jakarta, pergi ke Malaysia, pergi ke balik lagi, tiba di dusun kampung, tiba di kampung, ketemu sama kawan-kawan, dikasih kates, dikasih garam, pakai gula dikit, sembuh penyakitnya. Harta sudah habis. Itu cara Allah mengambilkan harta kita. Pertama harta habis, anak juga sudah sembuh, harta sudah habis, baru disembuhkan oleh Allah. Makanya orang tua itu banyak yang frustasi, berdoa, bernazar kepada Allah untuk diberikan kesehatan tadi itu. Jadi
Kalau kita sering-sering tadi mengingatkan tentang kematian, bersihkan hati kita. Hati ibu-ibu dengan hati bapak-bapak itu susah. Yang paling payah itu ngatur hati ibu-ibu. Apalagi tinggal di komplek. Ayah, kami tinggal di komplek susah. Tak kali ibu tinggal di desa sini, di kampung, di kota ini. Dan beda sama Nah, yang ketiga, sudah 3 selesai, belum jam 5. Ya, yang ketiga, terakhir. Wanasatul ibadah. Kalau kita sering-sering banyak ingatin kematianku, segera kita memperbanyakkan ibadah. Wanasatul ibadah, memperbanyakkan ibadah. Tapi kalau ibu tidak pernah ingatkan kematian, wajar tidak pernah bertaubat, hati keras, mendekatkan kurang. Ada 3 tentang mengingatkan mati, ada 3 lagi melupakan kematian. Yang kita bahas ini mengingatkan kematian. Nah, jadi yang terakhir tadi, wanasyatul ibadah, segera untuk beribadah. Jadi ibadah itu apapun yang kita lakukan untuk bekal kita menuju alam kubur. Nah, makanya ada orang tua ini tidak pernah dia ke masjid. Dia dekat dengan masjid, tapi kalau dengan Masjid Nabawi jauh dia. Jarak dari Masjid Nabawi dengan rumah dia itu jauh. Tidak pernah berangkat ke masjid. Dia punya anak usia 7 tahun. Anak ini tuli bisu, dia bisa ngomong dan dengar. Tapi dia dengar kalau azan itu berkumandang, dia dengar. Waktu sudah masuk sholat itu dengar, bapaknya duduk di rumah. Tapi anaknya yang 7 tahun ini mengingatkan kepada ayahnya, kasih tahu Allah itu telah memanggil yang lupa sholat. Nah, isyarat, karena dia tidak bisa ngomong, dia bisa isyarat. Setelah itu anaknya masuklah kamar mandi, ambil wudhu, dia langsung sholat. Sudah sholat, baca Al-Quran. Sudah baca Al-Quran, balik lagi dia sama nemuin bapaknya. Apa kata anaknya itu dalam Al-Quran? Wahai bapakku, sesungguhnya kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, nanti tunggu suatu saat kita akan mendapatkan suatu azab dari Allah yang sangat pedih. Jadi dengan isyarat anak yang berusia 7 tahun tadi membuat bapaknya itu terdetik hatinya itu untuk bertaubat melalui isyarat anak yang berusia 7 tahun, mengingatkan hati bapaknya yang tidak pernah ke masjid, terbukalah hatinya itu. Akhirnya kata bapak itu, ayo kita berangkat ke Masjid Nabawi. Yang jauh dari rumahnya berangkat Masjid Nabawi. Berarti melalui isyarat anak tadi itu dia mulai bertaubat, memperbanyakkan ibadah. Karena ajal itu suatu saat pasti akan datang. Diam baru kita terasa. Nanti itu tak disangko-sangko ada rekan kita dipanggil. Hari ini kita bertemu, lagi pengajian, lagi ngobrol. Kaget malam kita menerima berita. Banyak yang kejadian seperti itu. Lagi asik duduk di bawah pohon jambu, cerita-cerita tentang dunia. Besok dapat lagi berita, kawan itu telah meninggal.
Apa ucapan yang pertama kali yang keluar dari mulut ibu ini yang menerima informasi tadi itu? Oh ya, barusan kemarin itu saya ngobrol dengan dia. Itulah terakhir kali saya ngobrol. Orangnya asing dan orangnya begini semangat. Tapi waktunya habis ya. Dari panggil. Sesungguhnya apabila kita telah menerimakan informasi berita, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apabila kita mendengarkan ada berita-berita musibah, yang pertama ucapan yang keluar itu adalah kalimat kita itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Apa baik? Bukan nyawa baik. Hilang sandal kita ke masjid, hilang sandal saya ke mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayam pun hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah pun dibaling orang, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ucapan. Karena itu semuanya berasal dari Allah. Dan baik kawan, berarti kembali kepada dia, kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apalagi jiwa yang diambilkan oleh Allah, itu ucapkan kalimat sesungguhnya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Itu pertama kali. Enak sandal hilang di masjid daripada hilang di mana-mana. Kalau masjid kan enak juga hilang. Nah, berarti sandal hilang karena pintu lagi beribadah. Nah, ucapan itu yang keluar yang pertama. Jangan nanti, kemarin barusan kami makan di persemanan waktu pengantin si Anu itu. Oh, banyaknya dengan rendang itu. Lalu juga tanda-tanda biasa tidak makan sebanyak itu, tapi saya tengok hari itu dia banyak, dia makan banyak, rendang banyak. Mungkin itu tanda-tanda juga itu. Tidak pernah dia sebanyak-banyak itu makan. Tapi tak kenapa waktu dia pergi ke undangan itu banyaknya dia makan. Mungkin itu tanda-tanda dia terakhir kali makan. Itu ucapan yang kita sebutkan pertama kali. Tapi tetap yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.